Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa? Kembali lagi dengan saya, saat ini di web 3 kita akan membahas mengenai membuat aplikasi Elnik dengan menggunakan API dari database ya, dari database MySQL. Jadi di sini kita akan membuat API-nya menggunakan PHP dan di Ionic-nya kita menggunakan Axios. Ya, di biar datanya itu terhubung gitu. Untuk contoh aplikasinya nanti kita buat seperti ini. Ini contoh dari aplikasi. Dan nanti kita klik data mahasiswa, dia akan masuk ke sini. Ini data mahasiswa. Nah, terus di sini ada data, misalkan ini judulnya, ini keterangannya, terus ini mahasiswa yang upload gitu ya. Kemudian nanti kita bisa juga tambah di sini, nah, dan nanti datanya itu akan masuk ke sini localhost, admin. Nah, di sini akan masuk datanya ke database ini, bukan disimpan di dalam DOM lagi ya, dalam codingan lagi gitu ya. Jadi ini datanya, nama projectnya di sini project UP. Di sini ada tabel project. Di sini ada dua data ya, sesuai yang tampil di sini. Jadi yang pertama kita akan membuat project dulu dengan nama. Di sini saya buat nama projectnya di sini nama project ya, sebagai contoh dari nama project kita. Di sini saya buat nama project ya. Terus kalau belum mau bikin project baru, misalkan di sini tinggal ketikkan npm install misalkan versi .ing add Ionic slash atau garis miring command line interface gitu ya, seperti ini. Ini kalau di enter nanti akan terinstall dari versi Ionic-nya. Ini gunanya untuk install globalnya. Sudah pakainya. Oke, di sini kita juga bisa cek Ionic version ya, version. Nah, kita bisa cek versi Ionic yang simpan di laptop kita. Ini Ionic versi 7 gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk bikin projectnya kita bisa misalkan Ionic install, nama projectnya misalkan app database gitu ya, contoh. Kemudian kita bisa tulis seperti ini, strip. Di sini misalkan template itu ada tab atau blank seperti ini ya, atau side menu, side menu seperti ini. Kemudian tapi di sini
Di project ini saya menggunakan yang namanya Blend. Nanti akan terbentuk projectnya seperti ini strukturnya. Dari foldernya di sini ada Xcode, ada node modul, pabrik, src. Di dalam src ini ada root, temps, view. Nanti kita akan membuat tampilan di sini, di view sini. Kemudian di sini kita juga akan membahas mengenai bagaimana sih cara install atau menjadikan project kita ini agar jalan dia di dalam emulator gitu ya. Supaya project kita ini di emulator dia jalan gitu, di dalam Android. Yang pertama kita di sini harus melakukan yang namanya npm install Nah, di sini kita menggunakan cron slash android ini ya. Nah, ini di dalam project kita akan diinstalkan yang namanya kapasitor gitu ya. Kemudian setelah ini kalau kita enter dia akan menginstal, kemudian di laptop sudah terinstall. Terus di sini setelah install kita lanjut kita add Ionic-nya. Menggunakan di sini Ionic kapasitor Android sebetulnya. Ini kalau kita enter dia akan nge-add kapasitor ke ini kita, nanti dia akan bentuk seperti ini. Terus kita ketik di sini emulator list gitu ya. Nah, salah. Ini di sini kita buat emulator script seperti ini. Nah, VDS seperti ini. Perintahnya seperti ini. Emulator. Sorry, salah di sini ya. Nanti dia akan muncul di sini ya, emulator di pipa itu ada apa saja. Di laptop saya ada pixel 6 ya. Jika tidak muncul ini, caranya silakan install Android Studio. Di sini Android Studio yang ini install dan download dan install ini ya. Setelah diinstal, ini kan udah bisa install ya. Kemudian di sini bagian sini pilih ini dulu SDK-nya. Di SDK yang di sini kan di saya sudah saya centang ya, SDK di sini tiramisu. Jadi Android saya versinya versi 13 di laptop saya. Nah, terus ini jangan lupa ini di copy, saja ini, kemudian di tutup, kemudian pilih lagi yang sini. Yang ini virtual device manager-nya. Jadi tampilan dari device manager seperti ini. Di laptop saya kan sudah ada nih pixel 6. Kalau kita mau nambah, kita pilih di sini. Nah, kita bisa tambah pilih misalkan
Pixel 8 gitu. Terus kita next. Nah, kita bisa pilih SDK yang terinstall di laptop kita. Berarti yang terinstall di laptop saya, apa namanya, yang 30 ya, maka ini nggak support HP-nya. Kita balik dulu, terus jadi 7 gitu. Terus kita finish saja seperti ini. Nanti dia akan menyuruh kita untuk download ya, karena di sini dia tidak untuk edit apa SDK-nya, dia mengharuskan kita pakai yang simple. Ada nih yang sudah terdownload yang ini ya, finish. Nanti dia akan muncul di sini. Kita tinggal jalankan saja. Nanti dia akan detect di sini. Nanti dia akan detect di sini langsung jadi 2 ya. Kemudian, oh ya, tadi saya lupa, yang kita copy tadi, kalau kita menggunakan Windows ya, maka di sini kita harus menjalankan env seperti ini. Env, kemudian ini environment variable, terus pilih patch ini, kemudian pastikan ini harus ada ya yang 2 ini. Pastikan 2 ini harus ada. Biasanya untuk laptop Windows itu hampir sama semua, yang membedakan di sininya. Di sini kan di saya Asus nih. Misalkan di laptop ini misalkan gitu. Nama laptop saya namanya Asus ya gitu ya. Oke, kalau sudah nanti dia akan terdeteksi di sini. Kalau sudah seperti ini, tinggal dijalankan ini saja. npx cap Android. Nah, nanti Android ini, dan nanti saat kita enter ini, aplikasi kita ini akan dijalankan ke emulator. Oke, seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi ke project kita. Di sini kita akan membuat yang namanya tampilan ini ya. Kita akan membuat yang namanya tepat yang kita buatnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan saja. Ini di sini adalah untuk tampilan depan dari aplikasi di sini. Ini tampilan dari aplikasi. Nah, yang ini saya bersihkan dulu ya. Nah, sebenarnya dua seperti ini ya. Ini tampilan dari aplikasi di bagian file sini. Kemudian di sini ada template yang di sini ini sebagai bagian depannya. Kemudian di sini ada zero bagian di sini ini. Terus di sini ada bagi 2 buah card. Di sini ada buah grid gitu ya, grid menu. Di sini saya menggunakan menu card. Ini item card konten gitu ya. Ini yang pertama. Terus ini yang kedua. Jadi tampilannya seperti sini. Berarti di sini ada tujuan, ada ini card pertama project mahasiswa, card yang kedua mata kuliah. Jadi di sini bagian apa di sini juga bisa ditambahkan icon gitu ya. Nah, di sini kan saya sudah menambahkan icon nih. Karena icon itu tidak ada, maka dia tidak tampil. Ya. Kemudian di sini, nah
Yang membedakan yang di sini sama yang di atas. Di atas itu harusnya sudah ada. Ada navigasi ke bagian project. Kita bisa cek di sini ya. Yang project ini mengarah ke file mana gitu. Kita cek di rootnya. Kita cek. Ini ada home, ada view. Oh, di sini patch project. Nah, di sini kita cek ini project ya. Oh, ini project. Terus ini project dia akan mengarah ke file mana? Kita cek. Oh, ini project patch. Terus mengarah ke file ini. Maka pas menu create apa cut mahasiswa project mahasiswa tadi kita klik, maka dia akan mencari patch project, terus name-nya ini, ternyata name-nya ini ya. Name ini di komponen mana gitu. Jadi di komponen patch project gitu ya, di sini. Nah, maka akan dijalankan file ini. Untuk yang di bawah di sini, ini sebenarnya untuk lebih ke style saja. Yang style ini lebih ke gaya bagaimana kita menampilkan atau bagaimana kita mengatur UI dari aplikasi kita. Kemudian di sini di dalam patch project di sini ya. Nah, di sini saya menampilkan dalam bentuk di sini kan ada nih. Kita harus memulai dengan template juga ya, sama dengan yang sebelumnya. Kemudian di sini kita menampilkan judul project di atasnya atau di bagian ini ya. Nah, maka dia akan menampilkan di sini. Ini project. Kemudian di dalamnya ada ini container atau header yang di sini. Itu adalah data project. Terus di sini ada form edit, form tambah dan form edit. Jadi satu buah form ini bisa digunakan untuk edit, bisa digunakan untuk tambah data. Itu yang seperti ini. Saya contoh ya. Jadi di sini kalau kita nggak klik tombol ini, maka form ini digunakan untuk tambah data. Tapi kalau kita klik ini, maka form ini digunakan untuk edit data gitu. Dan button-buttonnya berubah, gitu ya. Atau nanti dia berubah lagi ke form tambah. Kemudian di sini ada isi dari formnya. Isi dari formnya yang pertama ini judul, yang kedua ini deskripsi, yang ketiga ini untuk nama mahasiswa, untuk isi nama mahasiswa dalam proyek tersebut. Terus ini ada bagian div action, gitu ya. Div action ini jika kita klik, di sini kan ada action button-nya. Jika kita klik, dia akan menunjukkan ini sifatnya update atau sifatnya data baru gitu. Dia akan submit ke dalam database gitu ya. Kemudian di sini ada if jika edit, terus di sini ada button. Maksudnya jika ada edit maka akan muncul dua buah button. Jika tidak edit, maksudnya jika kita pilih tombol edit maka buttonnya bisa tersimpan saja. Jika kita klik edit maka buttonnya akan muncul dua seperti ini. Kemudian di sini ada ini digunakan untuk mengelola data ya. Di sini ada full if gitu. Maksudnya full if else. Jadi di dalam full itu lebih mudah untuk melakukan di sini kan full itu dia menggunakan perulangan seperti ini.
atau melakukan kondisi seperti ini dengan menggunakan if atau if else. Kalau ada berulang lagi, ya buat lagi else if lagi di bawahnya. Dan diakhiri dengan ini. Jadi di dalam Vue.js itu lebih mudah untuk melakukan perulangan, tinggal kita masuk ini di kelasnya. Ini ditampilkan di sini data project di sini. Terus form ini form ini akan menampilkan data. Ini gunanya untuk perulangan ya, ini untuk kondisi, ini untuk perulangan. Jadi sebenarnya datanya 10, nanti barisnya itu akan dibuat 10 kali, 10 ke bawah. Contohnya seperti ini akan ada data 2, maka diulang sebanyak 3 kali. Datanya 3, maka diulang sebanyak 3 kali. Nah, di sini kan ada script nih. Di sini ada rows, ref, unmounted gitu ya. Ini adalah fungsi dari Vue.js ya, untuk menampilkan data dari API. Di import yang kita gunakan untuk menampilkan saja ya. Masukkan ayam feeder, toolbar yang ada di sini tadi 1, 2, 3 gitu. Kemudian di sini ada interface. Interface ini kayak mensiapkan datanya, misalnya ID itu apa, title, description, start itu apa. Terus di sini projects ada loading. Maka di sini ada kan projects. Maka di sini ada projects, variable projects. Terus ada loading, ada is edit, comes edit juga. Nah, terus untuk formnya, form yang formulir itu, maka di sini formnya refnya itu datanya kosong semua. Nah, terus di sini kita menggunakan API tadi ya. API-nya akan menampilkan ini, dia menggunakan const, ref, res gitu ya, invite, fetch. Terus di sini get API-nya. Tadi di awal saya sudah bilang API-nya itu saya menggunakan PHP biasa gitu ya. Terus saya lihatkan di sini di dalam projects, di sini ada yang namanya API. Nah, di sini ada API-nya yang sudah saya buat. Nah, ini API standar, jadi ada create, update, dan delete. Jadi ini API yang belum adalah keamanannya ya, jadi masih sebagai contoh saja. Nah, di sini di sini kalau katanya ini sudah ya. Terus ini untuk submit nih, misalkan jika update atau delete maka akan dijalankan ini file PHP, misalkan kalau kita pilih update maka akan dijalankan update.php. Kalau kita tekan tombol submit, lalu kita delete atau kita create, maka akan dijalankan create.php. Nah, terus di bawahnya kalau kita ini kan di sini, terus akan dibuat seperti ini gitu ya, di try and catch-nya akan dijalankan post itu ya. Post itu akan mengirim data ke dalam database, sebagai fungsinya itu untuk menyimpan gitu ya, menyimpan data baru. Terus akan dilakukan reset home dan await itu reload data. Ini akan kita lakukan fungsinya di bawah nanti ya. Reset form itu formnya akan kosong. Await load data itu data baru akan reload, akan ditampilkan. Seandainya error, catch ini akan ditampilkan. Seandainya fungsi ini error, lagi kemudian di sini jika ini error,
Maka catch ini, exception ini akan dijalankan, errornya akan ditampilkan di layar. Itu yang misalkan simpan data kita gagal gitu, maka akan muncul gagalnya apa gitu. Nah, terus ini bagian edit ya. Di bawahnya kita bagian form edit. Dalam edit itu akan ditampilkan datanya dulu. Kemudian kita edit-edit, kemudian for value akan direkam lagi. Seperti itu. Nanti dia akan dijalankan ke sini lagi. Berdasarkan kondisinya, misalnya kondisinya itu datanya diedit atau ditambah. Di sini ada function untuk hapus data atau API untuk hapus data. Di sini dalam project ini variable dari project berdasarkan ID string yang ID di atas tadi di sini yang di sini kemudian di sini ada dulu konfirmasi apakah Anda ingin untuk menghapus data ini. Jika kita batalkan sudah terjadi, tapi kalau kita lanjut maka ya, fetch-nya akan diarahkan ke delete.php berdasarkan ID yang dipilih dan langsung load data. Terus ini ada reset form itu kayak mengosongkan formulir. Kemudian di bagian bawah sini, nah ini sebagai HTML dan CSS saja. Jadi kalau kita jalankan aplikasinya, nanti seperti ini hasilnya. Nah ini kan data projectnya. Misalkan nama projectnya aplikasi kembalian aplikasi gas gitu ya. Fungsinya aplikasi manajemen dan data gas siswanya gitu ya. Ini sampai ini kita simpan, maka datanya akan tersimpan ke sini seperti ini. Kalau kita hapus, misalkan kita edit, maka formnya di sini seperti yang saya jelaskan tadi, form yang di sini akan berubah gitu, sesuai dengan ID yang kita di sini, sesuai dengan ID yang kita klik. Jadi sini contohnya, nah di sini dan buttonnya akan muncul seperti ini dan data yang di sini akan terisi teks. Jika kita klik edit, maka di sini akan terisi datanya seperti ini dan ini berubah. Kalau kita batal dia balik ke awal. Terus kalau kita hapus, nanti akan muncul nanti notifikasi seperti ini. Kalau kita batal ya sudah batal dan oke, jadi datanya akan hilang. Hilang datanya, kita hapus lagi datanya akan hilang. Tinggal satu data ya, datanya ini kosong ya. Tinggal satu data. Terus kita jalankan, ini kita reload di sini. Ini dia akan tinggal satu data tadi. Oke, seperti itu. Oke, sekian tempat ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.